Tanganmu Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang engkau rindukan di dalam Tuhan? Katakan, aku percaya bukan karena apa yang aku lihat, tapi karena firman-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Biarlah kami mendengar pesan firman-Mu, dilawat oleh Roh Kudus-Mu, dan dapat hidup menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, seperti kerinduan hati-Mu terhadap gereja-Mu. Berfirmanlah Roh Kudus melalui hamba-Mu Pastor Iris, dan berikanlah hati yang penuh dengan kerendahan hati bagi kami yang mendengar isi hati-Mu, sehingga kami bisa taat kepada firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mau dengar-dengaran dengan Tuhan. In Jesus name we pray, amen. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa bergabung dengan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim Praise and Worship ya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, di seluruh Indonesia dan juga di seluruh dunia, bersama dengan Jemaat Worship from Home dan House of Grace. Siang hari ini bersama dengan saya Pastor Iris, saya akan membawakan sebuah sharing firman yang judulnya Akar yang Kuat dan Tahan Goncangan ya. Sama-sama katakan, saya mau tahan goncangan. Iya, siapa yang udah pernah ke Jepang? Saya kemarin adik saya kerja di Jepang, jadi udah susun rencana mau ke Jepang, tapi ternyata pandemi dan kita nggak jadi pergi ke sana ya. Saya suka Jepang, negara yang sangat-sangat teratur dan sangat-sangat sistematis gitu ya. Semuanya serba mesin, semuanya serba teknologi. Pasti kalau kita ke sana benar-benar banyak yang kita pelajari dari negara itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, Jepang tuh geografisnya sangat menegangkan. Beberapa detik sekali itu goncangan badai dan gempa sering terjadi. Jadi di Jepang nggak ada model rumah kayak model rumah Pak Dian kayak begini yang pakai beton, pakai cor-coran gitu, terlalu berat. Mereka itu biasanya rumah-rumahnya lebih ke yang ringan gitu ya. Dan sekarang mereka sudah punya cara menanggulangi gempa, namanya pondasi hidrolik. Nggak ngerti deh, saya bukan orang arsitek ya, nanti pelajari sendiri ya deh ya kalau memang mau tahu. Tapi kamu nggak perlu tuh bikin pondasi hidrolik di Indonesia, karena di Indonesia gempanya nggak separah di Jepang gitu ya. Kalau di Jepang tuh per detik, per menit kita harus ready gitu, karena mereka tuh ada bunker yang khusus untuk memang ada gempa mereka lari ke sana. Karena memang Jepang tuh tempatnya tuh memang mudah sekali terserang goyangan dan goncangan. Tapi karena mereka sudah tahu daerah mereka memang daerah goncangan, mereka belajar terus bagaimana supaya mereka bisa kuat dan tahan menanggung goncangan. Dan mereka mengeluarkan sebuah pondasi yang namanya pondasi hidrolik. Jadi dia kayak itu loh, kayak bisa goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri, tapi nggak jatuh bangunannya. Hebat kan? Jangan bilang nggak hebat ya. Opung kita pun belum bisa bikin yang kayak gitu ya kan, Bapak Ibu Saudara. Ada yang punya rumah pondasi hidrolik deh? Nggak kan, pondasi kita biasa aja, cakar ayam biasa-biasa ya. Tapi di Jepang hebat. Kenapa mereka bisa hebat? Karena goncangan yang melanda mereka terlalu sering. Jadi kalau orang suka digoncang, orang yang banyak mengalami masalah, orang yang banyak mengalami badai, percaya deh, kalau dia memang orang yang hidup di dalam Tuhan, pasti dia punya strong spirit, pasti dia punya kekuatan yang lebih daripada orang-orang yang biasa. Karena apa? Karena masalah, persoalan, problema, goncangan itu ternyata membuahkan akar yang kuat, membuahkan sebuah kekuatan karakter yang di atas rata-rata, lebih daripada yang kita pikirkan. Katakan amin. Ya, jadi jangan kalau ada masalah, kalau ada goncangan, jangan ditengking ya. Bersyukur. Karena apa? Bukan karena masalahnya, tapi karena kamu udah berubah lewat masalah itu. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Ibrani 12 ayat 26. Ya, saya baca ya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja. Jadi teman-teman dengar, dunia ini tidak akan baik-baik saja. Bukan saya nakut-nakutin, ada tertulis, melainkan langit juga. Ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28 kita baca sama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah apa?
mengucap syukur dan apa? Beribadah kepada siapa? Kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan apa? Hormat dan makanya iblis bikin ada pandemi. Pandemi ini pekerjaan dan rancangannya simbolis, tetapi itu semua diizinkan oleh Tuhan. Nah, ketika Tuhan izinkan, kita nggak bisa main tengking-tengking aja karena sudah diizinkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? 2 tahun pandemi, masa nggak ada perubahan karakter sih? 2 tahun pandemi, Dek, at least 1 karaktermu berubah. Saya 2 tahun pandemi, saya evaluasi diri saya. Apa yang harus saya rubah? Kalau 2 tahun pandemi ini kamu belum mengalami perubahan 1 sifat pun, keterlaluan. Berarti memang benar harus dipecut sama tali kekang kuda, seperti kitab Yeremia dan Yesaya berkata. Bebal. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk jangan terlalu keras kepala. Katakan, saya tidak keras kepala. Ingat, memang kepalamu keras, tapi jangan terlalu keras. Kalau lembek-lembek kayak agar-agar itu nanti sedikit aja disisir, apa namanya, menyot kiri menyot kanan, takut juga dikira orang nanti setan. Memang kepala kita dibikin Tuhan ada tengkoraknya, ya, tulangnya, supaya bentuknya tetap dari pagi sampai malam. Adek ini tetap kepalanya bagus kayak gitu, ya Dek ya. Lahirnya sesar apa normal? Normal. Oh, pantas bentuk kepalamu bagus. Kalau yang lahirnya sesar bisa peot ke atas, peot ke bawah. Tapi kalau udah ditiup angin nanti normal. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepala kita dikasih tulang tengkorak. Jadi kalau disisir, apalagi perempuan kayak saya nih, dikriwil-kriwil, kena panas bisa menyat, nggak apa-apa, memang ada tulang tengkoraknya. Tapi jangan keras kepala, jangan kepala batu. Bilang sama kanan kirimu, jangan kepala batu kau. Iya, jangan kepala batu lah. Ya, nanti Tuhan bilang sekali lagi bukan cuman bumi, tapi langit digoncang. Udah mulai. Sekarang perakiraan cuaca nggak ada yang benar. Kita musim hujan jadi musim panas jadi musim hujan. Di Surabaya ada hujan es. Kita tidak ada lagi sesuatu yang pasti. Akan ada waktunya ini meteor yang ada di seluruh angkasa ini hancur, jatuh semuanya, bertabrakan. Ya, pernah belajar fisika, Dek? Nggak pernah? Pernah kan? Tahu meteor, tahu galaksi kan? Udah pernah kan belajar? Itu nanti saling bertabrakan di atas. Kalau yang tabrakan di bumi, kita jauh dari sana, nggak terlalu nampak ke kita efeknya. Tapi kalau langit udah saling bertabrakan, kita ini kan bulat. Pernah belajar fisika kan? Ya, bumi ini apa, Jerry? Bulat atau datar? Bulat, Bang. Nah, kalau di atas ini kena, semua pasti mengalami dampaknya. Tapi bukannya Pastor Rilis nakut-nakutin Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Saya cuman memberitakan firman. Artinya goncangan itu adalah janji Tuhan. Sama-sama ulangi dengan saya, ketik di live chat, goncangan adalah janji Tuhan. 1, 2, 3. Goncangan adalah janji Tuhan. Jadi jangan takut nanti kalau tiba-tiba ada WHO mengatakan tahun 2023 ada virus baru, virus iChat, virus Tante Kron, virus Delacron. Ya nggak apa-apa, itu sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan orang yang beribadah, orang yang mengucap syukur, orang yang takut akan Tuhan pasti akan diberkati. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Ayatnya yang ke-28 tadi Pak diulangi. Ayat yang ke-28 itu adalah keinginan Tuhan untuk kita keluar di dalam semua badai. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, jadi kenapa Tuhan izinkan ada badai? Kenapa Tuhan izinkan ada goncangan? Supaya ada barisan yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan lagi cari mempelai wanitanya. Dia mau adakan celebration namanya perjamuan kawin anak domba. Dia udah siapin meja, dia udah siapin bunga decoration, dia udah siapin pelayan-pelayan mimbar, dia udah siapin semua kamar mansion, dia udah siapin pesta lampu semua, dia udah siapin serafim dan kerubim. Yang belum ada apa? Undangan. Siapa yang diundang? Kamu dan saya. Tapi Tuhan gak mau yang masuk dalam pestanya itu orang yang malas-malasan, orang yang bodoh-bodoh, orang yang cepat ngamuk, orang yang cepat ngambek, orang yang cepat putus asa. Tuhan tidak menyukai orang dengan karakter-karakter
di luar Kristus, Bapak Ibu Saudara. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kita masih punya waktu. Bangun terus hubunganmu dengan Tuhan. Bangun terus apa yang namanya keintimanmu dengan Tuhan. Dengan cara apa? Yang pertama, kita harus belajar bersyukur. Katakan sama-sama, bersyukur. Ya, bersyukur punya apa? Punya Yesus. Manusia itu cenderung menyukai apa yang tidak dia miliki. Coba deh, kamu punya motor? Motor apa jenisnya? Bebek. Bebek kan? Nah, coba kalau misalnya ada Vespa terbaru, suka nggak? Vespa paling baru saya mau kasih sama kamu gratis. Nggak suka? Sukanya apa? Lamborghini. Dia nggak suka motor Vespa. Kalau orang punya sesuatu yang dia tidak punya, manusia itu cenderung menganggap apa yang dimiliki orang itu lebih daripada dia. Apalagi kaum wanita, kaum pria juga seperti itu. Kenapa? Karena manusia itu memang gak pernah puas. Katakan, sifat manusia tidak pernah puas. Nah, itu yang harus kita matikan, Bapak Ibu Saudara. Kita harus minta sama Tuhan untuk, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan aku semuanya. Bapak Ibu Saudara, Matius 6 ayat 31. Matius 6 ayat 31. Tolong Pak Kevin. Sebenarnya apa sih yang dibutuhin sama teman-teman di dunia ini? Apa yang paling dibutuhin? Menurut abang yang baju batik-batik biru, apa yang paling dibutuhkan manusia? Uang, kata Pak Gembala. Nomor 2, Pak Gembala suka uang dia. Kamu suka uang nggak? Pendoa syafaat. Iya, jangan margabus kau. Kalau nggak suka nggak dapat duit nanti. Ya, apa Pak yang paling dibutuhkan? Cewek. Udah punya pacar, udah punya istri. Udah punya istri. Yang paling dibutuhkan sama manusia apa? Yang paling disukai manusia? Oh, kesehatan, ya. Dia lebih rohani dari Pak Gembala. Helen ya. Helen, ya. Apa jawabannya? Helen, kenapa suaramu kecil kali sayang? Apa yang paling disukai sama manusia? Oh, kawannya Pak Gembala ada. Berarti dia berarti lebih banyak rate-nya dia. Satu lagi ya, jadi 2 lawan 2. Bapak yang baju pink di belakang. Apa yang paling disukai manusia, Pak? Ketenangan. Oke, ini rohani bagian sini ya. Oke, kita baca ya, Matius 6 ayat 31. Sama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai. Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Sebenarnya cuma ini aja yang kita butuhin, makan, minum, pakai. Karena kalau nggak ada makan, gemetaran, pasti pingsan dan sakit. Minum juga dehidrasi. Pakai, kalau nggak pakai baju gimana Bapak Ibu Saudara? Berapa pasang baju di lemarimu, Dek? Pasti kok nggak bisa hitung. Jangan bohong sama aku, iya kan? Apalagi perempuan. Kalau laki-laki coba, yang baju kotak-kotak yang agak kurus bang, berapa setel bajumu di lemari bang? Nggak bisa kau hitung kan? Jangan bohong. Artinya Tuhan memeliharamu nggak? Memelihara kan? Satu hari makan berapa kali bang? 3 kali, nggak pernah skip kan? Pasti dapat makan dan minum kan? Amin. Artinya engkau sebenarnya tidak ada yang harus kau khawatirkan. Katakan amin. Tapi manusia itu suka buat masalah. Siapa yang suka buat masalah di sini? Jangan suka buat masalah ya. Jadi ketika kita tidak bisa bersyukur atas apa yang kita miliki, itu kita suka buat masalah. Bagaimana hidupmu tidak tergoncang karena engkau jarang bersyukur. Jangan suka buat masalah. Makan, minum, pakai cukup. Udah, terima kasih Tuhan. Kalau dikasih ada tambahan-tambahan, itu semuanya bonus. Katakan moliate Tuhan. Terima kasih Tuhan. Moliate Tuhan Raja Nami. Artinya Bapak Ibu Saudara, saya translate, terima kasih Tuhan. Tapi kalau belum bisa dapat tambahan-tambahan itu, jangan kau bikin susah hidupmu. Moliate juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kalau udah menikah tuh beda masalahnya dengan single-single. Di sini udah menikah semua, ada yang belum menikah ya? Jangan takut menikah. Kenapa? Kalau di dalam pernikahan suami bersyukur, istri nggak bersyukur, itu bisa jadi masalah. Tetapi ketika kita masih single, ketika teman-teman masih sendiri, belajarlah untuk banyak bersyukur. Sebab apa? Sebab orang yang bersyukur akan tahan goncangan. Ulangi kata-kata saya. Orang yang bersyukur tahan goncangan. Yes, orang Jepang itu sering bersyukur. Kan kelihatan, orang Jepang kalau bilang thank you gimana? Apa?
Itu orang Korea. Arigato. Gak pintar kau, kurang pintar. Benar pintaran kau ya. Ya, arigato gozaimasu. Dibungkukkan setengah badannya, ya. Jadi kalau mereka, coba kalau orang Indonesia kan gak ada yang gini ya, gak ada yang gini. Mereka tuh orang yang sebenarnya tahu bersyukur dan hormat. Cara mereka tuh loh. Dan mereka tuh sportif banget. Kalau nggak bisa, tapi keterlaluan sportifnya. Kalau memang kalah, mereka bisa harakiri. Tahu harakiri? Bunuh diri. Itu tidak diajarkan oleh firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan kalau kamu nggak mampu, kalau kamu gagal, ngapain? Bangkit lagi sebab Tuhan mengasihimu. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara punya mimpi apa? Walaupun banyak goncangan di tahun pandemi ini, karena ada pandemi ini kami bersyukur kami bisa lihat muka anak-anak House of Grace. Saya bisa ketemu Dian, saya bisa jumpa dengan teman-teman, saya bisa bangun pelayanan bersama suami saya di kota Medan ini. Itu karena pandemi loh. Artinya goncangan yang kamu syukuri melahirkan kemuliaan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Iya. Jadi jangan ditengking pandemi. Kalau kamu bersyukur, ternyata lewat pandemi ini kamu bisa naik jabatan, kamu bisa diberkati dengan banyak hal. Jadi jangan takut sama keadaan yang orang bilang mengerikan. Ternyata tidak semengerikan itu kalau kita di dalam Tuhan. Sama-sama katakan, rasa takut harus dihadapi, tapi masalah harus dihindari. Jangan cari masalah ya, terutama kaum pria yang udah menikah. Jangan lirik-lirik lagi istri orang ya. Jangan WA-WAan sama cewek-cewek ya. Di kantor boleh bercanda-bercanda sama perempuan, tapi lebih dari itu nggak boleh. Kenapa? Itu cari masalah namanya. Ya, dan cari masalah bang ya. Udah ada masalah di rumah, satu istrimu itu udah masalah pun sampai mati kau itu masalahmu. Tapi kalau rasa takut, contohnya gini, rasa takut itu apa? Coba saya tanya kamu, rasa takut itu apa contohnya? Takut mati. Takut gak makan, iya benar. Nah tapi besok kan harus kita hadapi. Besok pagi-pagi kita harus bangun dan kembali lagi mengulangi hari yang sama. Kita harus hadapi dengan apa? Dengan mengucap syukur. Makanya pagi-pagi datang sama Tuhan saat teduh. Gimana House of Grace? Punya saat teduh gak? Jawab sendiri ya. Balik lagi ke tadi bang, Ibrani 12 ayat 28. Setelah kamu bersyukur, kamu diminta Tuhan beribadah. Nah ini penting. Udahlah pastor di rumah aja. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, jika gerejamu sudah buka onsite, pergi beribadah. Bukan untuk gerejamu, bukan untuk gembalamu, bukan untuk pendetamu, tapi untukmu, karena ibadah itu mengandung janji. Sama-sama bilang ibadah mengandung janji. Ya, janji untuk apa Pak? Janji untuk hidupmu, janji untuk kesembuhan, janji untuk pemulihan, janji untuk kesehatan. Seperti kata Bapak baju bunga-bunga biru, janji untuk keuanganmu. Pokoknya semua all out di dalam ibadah. Kok bisa pastor? Sudah tertulis. Jadi ini dibawa pulang nanti ya. Ibrani 12 ayat 28 bilang sama istrimu, kita sering beribadah yuk. Ada mesbah keluarga gak Pak di rumah? Mesbah keluarga itu Pak gini, 10 menit setiap hari gandengan tangan sama istri dan anak-anak, nyanyi, baca firman dan saling mendoakan. Ada Pak? Nah bikin ibadah setiap saat dalam hidup. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ada yang raja di sini, ada yang raja minyak, raja apapun jadilah. Gak ada yang raja ya. Saya mau kenalin kamu sama satu orang yang namanya Daud. Dia raja. Dan di zamannya Daud itu emas, anting-anting saya ini saya bisa buang-buang karena gak ada harganya, saking kayanya dalam kerajaannya dia. Tapi tahu gak, 7 kali dalam sehari dia punya jam ibadah sama Tuhan. Itu artinya 7 kali itu betul-betul 7 kali bukan. Itu artinya gini, dia itu gak pelit beribadah sama Tuhan. Nah teman-teman, saya bersyukur teman-teman masih sempatkan beribadah ke tempat ini, dan pemimpin kalian masih punya keinginan dan kerinduan untuk lakukan ini di hadapan teman-teman. Ini kayaknya kayak nggak ada apa-apanya ya, tapi ini besar loh. Karena firman Tuhan katakan ibadah itu membuat kamu keluar dari goncangan. Katakan amin. Kamu mau lari kemana kalau ada goncangan? Ke dukun? Bisa nggak dukun nyembuhin kamu? Bisa pura-pura. Dari dalam tubuhmu dipindahkannya ke anjingmu. Dalam 3 bulan lagi yang di anjing itu balik lagi ke tubuhmu. Yang ada apa? Udah ngasih duit ke dukun,
penyakitnya nggak sembuh-sembuh, kita terikat dengan kuasa gelap. Jangan salah ya, buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang pernah ke dukun, yang pernah pasang susuk di pipi, di bibir, di belakang, dengar baik, itu harus diselesaikan. Sekali datang ke teritorialnya kuasa gelap, nggak bisa kalau nggak dilepaskan. Udah lepasnya itu. Kalau nggak dilepasin dengan perkataan, dengan doa, dengan firman Tuhan, dengan kuasa darah anak domba Allah, kamu dikejar sampai kamu ada di bawah liang kubur loh. Makanya perlu mengenal siapa Tuhan. Ayat yang terakhir 2 Petrus 3 ayat 18. Waktu kita ibadah itu kita ngapain sih pastor? Cuma nyanyi-nyanyi. Sebab aku percaya. Udahlah, aku mendengar Spotify aja 24 jam. Aku punya wifi di rumah. Ngapain aku beribadah? Kita beribadah itu ngapain sih? Oke, kita baca ini dengan suara keras. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kenapa harus beribadah? Kalau kamu gak pernah beribadah, kamu akan kuntet. Ketik di kolom komen, kalau saya gak pernah beribadah, saya akan kuntet. Tahu artinya kuntet? Pendek rohani ya. You know ucok baba? Nah kayak gitu ya. Jadi secara rohani kamu gak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kayak gitu-gitu aja. Masih tempat marah, masih pelit, masih suka nonton pornografi, masih suka mukulin istri, masih suka ngamuk ya dek ya. Tapi kalau adek ini enggak, selalu senyum ya, ketawa. Gak pernah marah ya dek ya. Gak pernah marah sekali. Gak ada mama gak pernah marah ya. Semua wanita cenderung emosi jiwa kalau udah mengurusi rumah tangganya. Tapi ketika kamu sering beribadah, sebab aku percaya bukan karena mau marahin anak, Tuhan gak boleh lah. Aduh ampun. Gak jadi. Kenapa mak? Kenapa? Gak apa-apa. Itu piring nakku belum dicuci. Ya mama aja yang nyuci. Capek lah aku nyuci. Ya udahlah gak apa-apa. Tapi ketika kita mengalah, anak kita itu yang nanti datang ke dapur dan berkata, udah lama aku yang cuci piring. Aku melakukan itu pada anakku. Karena ibadah itu aku bertumbuh di dalam karakterku. Tanya sama suamiku. Aku ini kan anak nomor 1, pemimpin. Sukanya marah, sukanya ngamuk, sukanya ngatur. Udah ditambahkan sama dia kan. Kalau mau tahu siapa Pastor Iris, tanya sama Pastor Andra. Saya maunya saya yang ngaturin semua. Beginilah, begitulah, beganalah, beginilah, begini. Tapi dalam 2 tahun ini, dalam masa pandemi ini, di masa-masa kami tidak bisa kemana-mana, Tuhan memberikan sebuah gambaran dalam ibadah kami yang sederhana. Ibadah kami gak kemana-mana, kami cuman mesbah keluarga. Tapi di mesbah keluarga itu, saya berubah. Tuhan bilang, lihat suamimu, dia pemimpin, bukan kamu. Bukan ibadah 100 juta orang, ya sembuh, heal in Jesus name. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Enggak, ibadah sederhana. Tapi saya bertumbuh dan berkembang dalam kasih karunia. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, lihat ke kanan, lihat suamimu. Bukan kamu yang harus lead, dia yang harus lead. Dalam ibadah sederhana loh. Gitar kami pun kemana-mana, gak kayak adik ini pintar main keyboard. Ya kan, nyanyi, anakku pun gak tahu dia nyanyi, bentar lagi dia berhenti terus dia kencing ke kamar mandi. Kayak mana ibadah kayak gini? Darlene, nanti dulu pipisnya. Tak tahan. Masa mau marah, kan lagi ibadah. Ya udah, datang lagi mama saya, ibu mertua kan, ambil tisu ke kamar. Namanya udah tua, gak ada kusuk-kusuknya lah pokoknya ibadahnya. Tahu lah ya, kalau kayak itu tadi kan indah gitu ya. Kasih tadi di mana tadi yang terakhir, sebab aku percaya tadi main di mana? Sebab aku percaya bukan karena udah itu ada AC lagi ya kan, ada drum si Gabriela, ada si Jerry, gitu kan, enak gitu kondisinya kan, kondusif gitu kan, dia gitu kan, enak gitu, di kuping pun enak gitu ya. Kalau di rumah baru papinya ngomong pipis, mau marah dalam hadirat Tuhan ya kan. Dan itu selalu dia lakukan, pipis waktu mesbah keluarga. Gimana coba? Itu pekerjaan iblis. Datanglah mama mertuanya lagi kan. Orang lagi dalam hadirat Tuhan, cuman aja. Pendeta loh. Tapi bagaimana? Tahu gak, ibadah itu bukan karena kehebatan pemusiknya, tapi karena ketulusan. Dalam 2 tahun ini, itulah yang kami lakukan. Kami berdiri, ayo kita gak mau kena COVID.
Ayo berdiri, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, anakku. Hafal Mazmur 91 bersama dengan kami semua setiap hari, selalu mendeklarasikan itu. Dan di dalam ibadah itulah aku bertumbuh dan berkembang karakterku untuk belajar rendah hati kepada suamiku. Ibadahnya ibadah hebat? Enggak. Pendetanya pendeta hebat? Enggak. Ada pemain musik? Enggak. Ibadahnya ibadah ajur-ajurkan. Tapi di sana ada apa? Ada kasih karunia Tuhan yang membuat aku bertumbuh. Karena Tuhan udah janji, kalau kamu suka beribadah, kamu pasti berubah. Katakan amin. Yang tadi 2 Petrus 3 ayat 18. Dan ketika kita beribadah, waktu kita mengalami perubahan karakter, Tuhan buka rahasia-rahasia yang besar. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kita orang Kristen tuh cenderung suka menghakimi. Yohanes 3 ayat 17. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi kamu. Kita kan kalau suami istri kan, kalau misalnya istri ya udah capek, kamu sih gimana gak pernah bantuin. Suami juga, ya kamu juga jadi istri gak pernah beres ngurus anak beginilah. Bapak Ibu Saudara, pokoknya yang namanya dunia rumah tangga itu ya, dunia teralala terilili lah pokoknya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah ya kan, teralala terilili, mengerti maksud Pastor Riris ya? Banyak sekali hal-hal yang kompleksitas yang kita tidak bisa mengerti. Tetapi ketika kita mengundang Kristus dalam ibadah rumah tangga, ketika kita mengundang Kristus di dalam rumah kita, di sanalah banyak rahasia-rahasia ilahi dibongkar. Bapak Ibu Saudara, Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Semuanya baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Sejak hari itu saya gak pernah menghakimi suami saya lagi. Oh dulu kerjaan saya di dalam pikiran, saya gak pernah ngomong sama dia. Tapi perbuatan saya mencerminkan saya menghakimi dia. Karena apa? Karena di dalam ibadah-ibadah itu pun saya nggak bertumbuh dan berkembang dengan kasih karunia Allah. Saya nggak belajar untuk mengenal siapa Tuhan saya. Rupanya Tuhan Yesus itu nggak suka menghakimi kamu, nggak suka jelek-jelekin kamu. Tuhan Yesus tuh sayang sama kamu. Sejelek apapun kamu, dia selalu bilang, sini Boru, sini Amang, sini Hasian. Lomodoro hakku tuho, sayang aku sama kamu. Oh ternyata Tuhan itu baik banget ya sama aku. Nah sejak hari itu, aku gak banding-bandingkan dia dengan siapapun. Karena apa? Ibadah yang mengandung janji itu membuat kita berubah di dalam Tuhan. Siapa yang mau berubah di tempat ini? Amin. Bertumbuhlah, berkembanglah dalam kasih karunia Tuhan. Jangan malas ibadah, jangan malas datang sama Tuhan. Bangkit berdiri. Terima kasih atas pelayanannya melalui firman pada siang hari ini. Kiranya saudara-saudari sahabat House of Grace semakin diberkati dimanapun saudara berada. Sebelum ibadah pada siang hari ini kita tutup, kami sedikit ada pengumuman bagi saudara-saudari, sahabat kami dimanapun berada yang mengikuti acara ataupun ibadah community prayer ini. Jika rindu didoakan atau ingin didoakan atau mungkin punya kesaksian yang membangun kerohanian kita, maka saudara-saudari Bapak Ibu bisa mengakses sosial media kami di www.houseofgraceindonesia.org ataupun bisa melihat sosial media kami yang tertera di layar depan saudara. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sampai jumpa. Shalom.